Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman, anak soleh dan solihah? Bertemu lagi dengan Ustazah Tari di sentra Imtak. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini hari Selasa 30 Maret 2021. Kita akan belajar tentang alat komunikasi. Teman-teman juga nanti bisa menyimak kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Juga teman-teman membuat bingkisan kecil ungkapan sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekitar. Sayang kita karena Allah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman, biar selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, ya Allah, zidni ilma, tambahilah ilmuku, warsukni fahma, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alat komunikasi adalah alat yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi. Dengan alat komunikasi, kita bisa memberikan informasi, juga bisa menerima informasi. Misalnya apa teman-teman? Telepon, radio, televisi, dan lainnya. Bicara tentang alat komunikasi, Ustazah punya ceritanya, yaitu kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya teman-teman. Duhai kawan, aku punya cerita, kisah tentang Nabi yang mulia, yang mengirim surat kepada penguasa. Ratu Bilqis adalah nama ratunya. Burung hudhud mengirimkan suratnya, yang berisi tentang Allah yang kuasa. Diterima di dalam kerajaannya. Ratu Bilqis mendapat hidayah Allah. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan raja sekaligus panglima perang yang disegani oleh seluruh makhluk Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya termasuk pasukan burung. Rupanya saat melakukan pemeriksaan dalam barisan burung, Nabi Sulaiman tidak menemukan burung hudhud. Tidak ada yang dapat melaporkan di mana keberadaan burung hudhud waktu itu. Nabi Sulaiman marah dan mengancam jika nanti burung hudhud datang dan tidak dapat mengemukakan alasan yang kuat kenapa tidak hadir dalam barisan pasukan, maka Nabi Sulaiman akan menjatuhkan hukuman yang berat kepada burung itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar akan menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Quran Surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia menundukkan kepala karena merasa ketakutan. Burung hudhud berkata,
Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah dan bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyat tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengkaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka menyembah dan bersujud kepada matahari saat terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu, karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat dan bawakanlah surat ini ke negeri Sabah, tempat istana ratu yang engkau sebut tadi." Burung hudhud terbang mengantarkan surat ke negeri Sabah. Setibanya di atas kerajaan, burung hudhud melemparkan surat tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya. Ratu Balqis terkejut melihat sepucuk surat yang jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk berhenti menyembah matahari dan berserah diri hanya kepada Allah. Ratu Balqis kemudian mengadakan perkumpulan dengan para penasehatnya untuk membalas surat dari Nabi Sulaiman. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balqis dengan baik. Namun, beliau tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balqis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga tampak keheranan dengan banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, dan di antara pasukan itu terdapat pasukan hewan dan jin. Para utusan Ratu Bilqis pulang dan menceritakan kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Ratu Bilqis pun memutuskan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman. Mendengar bahwa Ratu Bilqis sedang menuju istana, Nabi Sulaiman segera mempersiapkan penyambutannya. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Kemudian ada seorang alim pada masa itu yang bersedia dan sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam kedipan mata. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu, Ratu Bilqis?" Ratu Bilqis merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman? Padahal ia yakin bahwa singgasana itu berada di istana ketika ia pergi meninggalkan negerinya. Ratu Bilqis diantarkan masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding terbuat dari kaca bening dan berkilau. Ratu Bilqis mengira bahwa ia sedang berada di atas sebuah kolam air, dan ia segera mengangkat kain bajunya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata, "Jangan takut, engkau tidak sedang berada di atas kolam air. Apa yang kau lihat itu adalah kaca-kaca bening yang menjadi lantai dan dinding ruangan itu." Ratu Bilqis tersipu malu, lalu segera menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis pun berkata, "Ya Allah, aku telah lama tersesat, berpaling darimu, melupakan nikmat dan karuniamu. Ampunilah aku dan kaumku. Aku berserah diri bersama nabimu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Ampunilah diriku ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang." Itu adalah cerita tentang Nabi Sulaiman yang mengutus burung hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Surat itu adalah termasuk alat komunikasi. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis yang isinya mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kita akan membuat surat yang ditujukan kepada orang-orang yang kita sayang. Ada ayah, ibu, kakak, adik, ataupun saudara yang lainnya. Kita harus saling menyayangi. Dan sayang kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk sayang kita kepada mereka adalah dengan memberikan bingkisan kecil dan ucapan sayang kita kepada mereka karena Allah. Teman-teman membuat surat yang ditujukan kepada orang yang kita sayangi. Ini lembar kegiatannya teman-teman. Peralatannya ada gunting, ada boleh menggunakan pensil, Ustadzah menggunakan pulpen, dan ini bingkisan yang akan Ustadzah kasihkan kepada orang-orang yang Ustadzah sayang. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya yang ada di rumah, jajan-jajan yang ada di rumah ya. Teman-teman juga bisa menggunakan pita untuk menghiasnya. Langkah yang pertama adalah teman-teman gunting yang ini teman-teman. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, selanjutnya teman-teman tulis suratnya. Ini ditujukan kepada siapa? Nih tulisannya, aku sayang ayah atau ibu atau kakak karena Allah. Ustadzah tulis dulu ya. Ustadzah sayang Konita. Ustadzah nih. Ustadzah sayang Konita karena Allah. Selanjutnya teman-teman gunakan double tip. Nih Ustadzah ambil ya, potong. Tempel di belakangnya. Rekatkan. Double tipnya dibuka. Tempel di sini teman-teman. Nih, setelah itu teman-teman boleh menghiasnya menggunakan pita ataupun sesuatu yang ada di rumah, bunga atau apa ya di rumah ya teman-teman ya. Ustadzah punya pita, diikat. Biar cantik seperti ini teman-teman. Nih, aku sayang ayah karena Allah. Hari ini Ustadzah akan memberikan kepada anaknya Ustadzah. Ini buat Konita. Ibu sayang Konita karena Allah. Terima kasih Ibu. Sama-sama kakak. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan menyelesaikan kegiatan hari ini. Jangan lupa kirim foto dan videonya ke Ustadzah Tari. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa dulu ya teman-teman. Baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.